Di momen lain, selebgram Dilan Janiar yang namanya sempat mencuat usai membongkar perselingkuhan mantan suaminya, Safnoviar, kembali jadi sorotan. Dilan yang saat bercerai pernah membayar mantan suaminya, Safnoviar Tiasdi sebesar 800 juta rupiah sebagai bagian dari pembagian harta Gonogini, kini kembali membuka fakta baru perihal nafkah anak. Dilan yang ditemui tim obrolan seputar selebriti mengungkap fakta perihal mantan suaminya yang ternyata setelah bercerai hingga kini hanya baru 1 kali memberikan nafkah untuk anaknya. Padahal pasca cerai, Safno sempat pamer beli mobil baru hingga punya pacar baru. Lantas mengapa Dilan memilih untuk tak menuntut Safno perihal nafkah anak? Perintahnya 4 juta kan dari putusan pengadilan. Nah dia baru transfer 1 bulan gitu. Tapi kemarin sudah ketemu sama Haiza. Jadi syaratnya untuk ketemu Haiza ya nafkahnya dibayarkan dulu gitu. Ya, sepertinya Dilan tak ingin hidupnya lagi-lagi direbetin urusan uang. Mengikuti jejak selebgram Tasya Farasya pasca cerai, Dilan juga tampil glowing dan tambah tajir. Termasuk belum lama ini, Dilan baru saja membeli rumah mewah dari artis Citra Kirana. Seperti apa penampakan rumah mewah yang dibeli Dilan seharga puluhan miliar dari istri Reski Aditya itu? Awal mula beli rumah Kak Ciki itu aku lagi cari-cari emang rumah di area Jakarta. Terus habis itu aku lihat-lihat dari TikTok, IG, survei sana sini, salah satunya tuh rumah Kak Ciki itu. Saat ini rumah tersebut masih dalam proses renovasi dan dijadwalkan selesai serta siap huni pada Maret 2026. Satu persatu impian Dilan sudah tercapai. Tak hanya soal rumah baru, perihal asmara, Dilan juga dikabarkan tengah dekat dengan mantan kekasih selebgram Awkarin Sabian Tama. Pengen yang cerdas, pengen yang ngemong, sabar. Benarkah Sabian masuk kriteria pria idaman Dilan? Benarkah tak ingin larut dalam trauma kisah perselingkuhan? Dilan punya target untuk menikah lagi di tahun depan. Tergantung siapa yang deketin, ini mas saya nggak ada yang deketin loh. Prilly Latuconsina marah besar, kesal dan mengancam akan mempolisikan pelaku tindak kejahatan dan penipuan daring yang mencatut nama kekasihnya Omara Estegal. Kejadian bermula ketika Prilly menerima pesan WhatsApp dari seseorang yang mengaku kekasihnya. Prilly pun langsung tahu jika pengirim pesan bukanlah Omara, orang yang dikenal dan disayanginya saat ini. Prilly mengaku langsung tahu dari cara penulisan pesan yang diterimanya. Dikira aku nggak bakal langsung tahu ya, dari penempatan titik koma pun aku tahu kalau ini bukan Omara. Prilly semakin yakin jika pengirim pesan benar-benar bukan kekasihnya, lantaran pesan-pesan yang dikirim oleh si oknum makin lama menjurus ke arah pelecehan. Prilly makin kesal ketika mengetahui jika pelaku tak hanya mengirim pesan padanya, melainkan pada sahabatnya juga. Dan ternyata orang ini juga ngechat teman aku, ngaku Omara dan ngerayu-rayu, amit-amit. Oke, semerugikan dia udah WhatsApp temen aku dan pura-pura jadi Omara terus ngerayu-rayu temen aku dan chattingnya mengarah ke yang gitu ya. Jadi menurut aku itu mencemarkan nama baik juga. Marah banget sih. Enggak, dia justru nggak transfer tapi chat. Baca aja di story. Omara yang mengetahui namanya dicatut menghimbau masyarakat melalui postingan di akun media sosial agar berhati-hati terhadap nomor dan oknum yang mengaku sebagai dirinya. Sedangkan Prilly terlanjur geram pada oknum dan langsung mengancam agar pelaku menghentikan aksinya, jika tidak, langkah aksinya akan berakhir di tangan polisi. Siapapun yang di WhatsApp sama orang yang mengaku-ngaku Omara, apalagi chattingannya aneh banget, jangan dipercaya karena aku juga kaget kok itu orang bisa tahu nomor aku. Cuma statusnya saat ini udah dilacak sama pihak yang berwajib. Aku udah tahu titik orang itu di mana. Jadi tinggal aku mau atau tidak aja sebenarnya bawa ini ke hukum gitu. Ya, Prilly memang tak mudah ditipu sekalipun mencatut nama kekasihnya. Sebab hubungan Prilly dan Omara sudah serius. Tak heran jika Prilly sudah mengenal betul siapa Omara, bukan hanya kepribadian, Prilly juga tahu hobi hingga makanan dan minuman kesukaan. Terbukti ketika Omara ultah, Prilly tahu hadiah apa yang diinginkan Omara. Demikian juga sebaliknya, ketika Prilly berulang tahun ke-29, Omara langsung menghujaninya dengan hadiah-hadiah spesial yang disukai Prilly. Keduanya bahkan dikabarkan sudah memiliki mimpi-mimpi bersama serta kesiapan mereka dalam mengarungi bahtera hingga ujung samudra cinta. Lantas, kapan Prilly Omara akan mewujudkan impian mereka naik pelaminan? Pertama jam vintage, terus yang kedua tiket liburan. Yang ketiga tiket liburan tapi sahabat-sahabatku dibayarin. Jadi ada 2 kali liburan tuh, aku sama dia dan aku sama sahabat-sahabatku semuanya
dibayarin tiketnya. Yang keempat itu belum aku pecahkan karena dia ngasih suratnya itu ada code-nya, ada cryptic code yang dimana itu clue kadonya apa. Yang kelima jam lagi, jadi aku dapat jam 2 karena itu 2 jam yang aku pengen banget. Cuma pas aku beli sold out, ternyata yang beli dia. Jadi kayak itu ternyata dia udah nyiapinnya lama. Goalsnya sih pengen lebih balance, pengen lebih punya waktu untuk diri sendiri gitu, karena ya hidup nggak harus kerja-kerja aja isinya gitu. Jadi lebih ke mempertahankan apa yang sudah dicapai aja. Perseteruan Ayu Khairun Nurisa dan mantan majikannya Ashanty makin seru. Walau Ayu sudah ditetapkan sebagai tersangka atas dugaan kasus pemalsuan dokumen dan penggelapan dana perusahaan. Akan tetapi, ia masih saja berupaya menjatuhkan Ashanty hingga merasakan seperti dirinya saat ini dengan menambahkan bukti pelaporannya di Polres Jakarta Selatan. Bersama dengan kuasa hukumnya, Ayu mendatangi Polres untuk menjalani pemeriksaan atau BAP sekaligus melengkapi berkas pelaporannya. Hari ini kita mau mau ada BAP tambahan ya? Ada beberapa bukti tambahan terkait yang illegal access. Pada kesempatan itu, Ayu menjelaskan jika kondisi kesehatan dirinya sedang kurang baik. Namun demikian, demi memenuhi panggilan polisi, Ayu tetap memantau proses pelaporannya. Ia yakin mampu mengatakannya pada buah hatinya sendiri. Demam aja sih, kecapean. Kepikiran karena status yang di Oh enggak. Kecapean aja karena memang kemarin sempat meeting ya sama tim kuasa hukum itu sampai tengah malam, terus juga lokasinya agak jauh dari sini. Selain itu, Ayu juga menanggapi pernyataan Ashanty terkait disarankan untuk bertaubat. Ayu mengatakan soal itu urusan pribadi masing-masing. Biarlah itu menjadi dosamu, tanggung jawabmu kepada Allah Subhanahu wa taala, dan ingat, kasihan anak-anakmu, walaupun mungkin ya nggak tahu ya, kasihan anak-anakmu dan keluargamu yang harus menanggung apa yang kamu lakukan. Bertaubatlah. Kalau itu kan urusan masing-masing pribadi ya. Orang mau berbuat baik, orang mau berbuat jahat, mau tobat atau enggak, ya itu kembali lagi ke masing-masing pribadinya. Ayu menambahkan bahwa dirinya tidak mau menanggapi panjang lebar karena Ayu menganggap apa yang dikatakan pihak Ashanty benar-benar tidak ada kebenarannya. Itu sebabnya Ayu menantang buktikan apa yang telah dituduhkan terhadapnya. Ayu bahkan telah menyiapkan saksi terkait pelaporannya. Lantas, bukti dan saksi apa yang membuat Ayu yakin bisa membawa Ashanty berstatus seperti dirinya? Silahkan. Mau 10-20 laporan gak masalah. Kan nanti ada pembuktian, ada saksi, ada proses.